Beberapa waktu lalu Bali diguncang bencana. Banjir bandang terjadi di sejumlah wilayah hingga menimbulkan belasan korban jiwa. Apa yang menyebabkan banjir ini terjadi? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Pemirsa, ini merupakan hari terakhir pencarian 3 korban hilang dari bencana banjir di Bali kemarin. Ini merupakan hari terakhir evakuasi. Kita bisa lihat ya, personel SAR bersama juga dengan para personel gabungan lainnya ini masih berusaha melakukan pencarian. Kita juga lihat ada sejumlah warga yang sedang berkumpul di sini untuk menyaksikan proses ini. Kita akan coba menyapa. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Iya, dengan Mas siapa? Satria. Mas Satria, ini ngapain di sini? Warga pada kumpul di sini sekarang? Lagi pada coba menyisirin wilayah-wilayah ini sih. Oh, ikut penyisiran? Iya, ikut penyisiran. Kita coba bersihin dulu, biar ada kemungkinan mungkin tertumpuk mayatnya di bawah. Oke, jadi di sini warga juga ikut membantu, memantau proses evakuasi ya? Oke, sudah sejak kapan ada di sini, Mas? Sejak hari ke-9, tanggal 12-an lah. Oke. Dari kita nyisirnya dari hulu di Mangwitani sampai ke sini, sampai ke pantai Nyanyi juga tadi. Oke, baik. Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ya? Belum ada tanda-tanda. Baik, terima kasih Mas ya. Ya pemirsa, ternyata selain para personel yang turun langsung ke sungai, ini kita juga mendapati sejumlah warga yang ikut membantu proses penyisiran, ikut membantu proses pemantauan jika ada korban yang berhasil ditemukan. Karena berdasarkan penuturan mereka juga ikut menyisir dari hulu sampai ada di titik ini. Kita akan coba turun ke bawah untuk melihat langsung bagaimana proses yang sedang berlangsung sekarang. Ya pemirsa, untuk masuk ke area sungai, ini kita harus turun terlebih dahulu dari jembatan tadi yang ada di atas. Nah, Anda bisa lihat ya pemirsa, ini para personel sedang melakukan pembersihan tumpukan sampah yang berada persis di bawah jembatan. Karena tumpukan sampah ini dicurigai menjadi salah satu lokasi ya, kemungkinan bisa menjadi lokasi penemuan korban. Ya, kita tidak bisa lewat sini ya pemirsa. Kita akan coba cari jalan lain untuk turun ke bawah. Jalanan cukup licin ya, sehingga kita harus berhati-hati. Turun lewat sini, Mbak. Pakai tali ini ya? Oh, oke, siap. Oke, kita akan turun ya. Kakinya kalau bisa lurus, Mbak. Condongi badannya dulu. Oh, oke. Condongi. Terus. Stop. Ya, condong dulu, terus. Condong lagi, condong. Nah, sekarang melangkah, terus. Langkah turun, ya. Kurang condong. Ya, gitu dah. Ya, cukup susah ya pemirsa untuk turun ke bawah melihat langsung. Kita harus menggunakan tali tambang, tapi kita akan coba untuk mendekat ke arah sungai, tempat pembersihan dan penyisiran sedang berlangsung. Anda bisa lihat ya pemirsa, ini merupakan titik atau lokus di mana pencarian sedang difokuskan pada hari terakhir ini. Sebagai informasi bahwa aliran sungai ini merupakan aliran yang sama dengan sungai yang berada di belakang rumah korban yang hari ini sedang dalam proses pencarian. Masih ada 3 lagi, ini merupakan satu keluarga yang mana rumahnya ini berada di dekat dengan aliran sungai yang kemudian alirannya ini mengarah ke sungai di desa Cepaka ini. Sehingga disinilah kemudian tim sedang melakukan proses penyisiran dan juga mencari korban. Nah, bisa kita tunjukkan juga ya pemirsa, para personel regu pencari yang menggunakan perahu karet untuk melakukan penyisiran. Dan sampai sekarang sayangnya masih belum ditemukan tanda-tanda penemuan dari korban. Tidak hanya di sini pemirsa, tapi
Basarnas juga melakukan proses pencarian di lokasi lainnya. Kita akan menuju ke sana untuk melihat seperti apa proses evakuasi yang berlangsung. Kita temukan faktanya. Pemirsa, kami sudah berada di aliran sungai, masih sama dengan aliran yang tadi, yakni dari arah Badung begitu. Tapi aliran sungai yang ini semakin mendekat ke arah muara, yang mana kurang lebih jaraknya sekitar 4-5 kilo dari titik awal kami tadi ikut penyisiran. Kami hari ini akan ikut bersama dengan tim dari Basarnas untuk melakukan penyisiran. Kita bisa lihat ya, sudah ada perahu karet juga yang disiapkan oleh tim untuk melakukan penyisiran di area sekitar muara. Kurang lebih nanti kami akan ikut bersama-sama dengan mereka di perahu. Bisa saya pakai Mbak ya? Mohon maaf. Nih, langsung. Baik, udah nyaman segini Mbak? Nyaman? Oke, sip. Mau bereferensi Mbak ya? Form. Sini Pak. Ya, kami sudah bersama dengan Dantim ya pemirsa, Pak Judi yang hari ini membersamai kami untuk menyisir aliran sungai, tepatnya di muara ini. Pak Dantim, bisa dijelaskan statusnya yang terbaru saat ini seperti apa, berapa lagi kemudian korban yang cari, apa goalnya ya dari pencarian hari ini? Untuk pencarian kita sudah melaksanakan penyisiran dari tempat kejadian sampai saat ini kurang lebih untuk penyisiran sungainya sampai 11 km. Untuk kegiatan hasil sampai sekarang ini masih nihil. Hambatan yang kita hadapi adalah banyaknya tumpukan sampah. Oke, satu lagi Pak, mungkin ini kalau kita lihat ya di sepanjang aliran sungai yang kita sisiri saat ini kan ada tampak ya tanah atau sempadan sungai yang kemudian kita bisa lihat ya sisa-sisanya seperti ini sekarang. Apakah ini ketika banjir terjadi ini juga yang terdampak atau seperti apa? Ya betul sekali Mbak, kita lihat di sebelah kiri saya ini terdampak daripada banjir ini adanya pondasi-pondasi yang runtuh. Di mana untuk bataran air yang terdampak waktu hujan atau adanya air bah berada di atas bataran sungai. Dilihat daripada sampah-sampah yang masih melekat di bataran sungai. Itu debit air yang terdampak sewaktu terjadinya banjir. Oke, dan kemudian ini ikut Pak, ini material-material ini sempat, ini ya kalau kita lihat sisa-sisa batuan Pak. itu. Ini adalah sisa-sisa material dari senderannya. Baik, terima kasih banyak Pak dan tim. Tentu kita berharap ya pencarian bisa membuahkan hasil pada hari ini ya Pak ya. Pencarian sudah dilakukan selama kurang lebih 7-8 hari, dihitung dari 10 September sejak kejadian. Tim Basarnas beserta tim lainnya juga sudah mengerahkan secara maksimal mungkin proses pencarian. Kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, hari ini Kakansar Provinsi Bali meninjau langsung rumah yang terdampak banjir Bali kemarin. Kita akan tanyakan seperti apa status pada hari ini yang terbaru. Pak Kakansar, Tanti dari Fakta TV One Pak. Yanti. Tanti. Oh Tanti ya. Iya, siap. Baik, terima kasih. Pak Kakansar, bisa dijelaskan kemudian seperti apa status terakhir dan kemudian data terakhir juga dari proses pencarian yang sudah dilakukan Basarnas sampai pada hari ini? Sesuai dengan Undang-Undang 29 2017, ya 2014, pelaksanaan operasi yang kita laksanakan selama 7 hari. Kita menghentikan ini adalah untuk mengembalikan unsur, ya sumber daya maupun alut yang dikerahkan. Tetapi kami tetap berkoordinasi dan memberikan salah satu alat komunikasi seperti emergency call 115 ya, supaya seandainya ditemukan korban bisa komunikasi dan memberikan informasi kepada Basarnas secepatnya. Artinya masih bisa dibuka kembali? Bisa dibuka kembali terkait dengan pencarian. Oke, terakhir mungkin Pak Kakansar, data terakhir yang dikumpulkan oleh SAR? Baik, data terakhir yang kita kumpulkan ya,
dengan BPBD, dengan BNPB, semua stakeholder TNI Polri, kita samakan persepsi satu data, ya jumlah korban yang meninggal dalam dampak bencana kemarin adalah 18 orang, yang hilang adalah 4 orang. Ya, itu yang dapat kami sampaikan, itulah satu data semua. Baik, terima kasih Yes. Pak Kang Ansar. Jadi saya itu masih tidur, dibangunin sama suami saya sekitar jam 1 kurang 15 itu. Akhirnya sudah